الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم ومجد على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، Hadratul Muhtaramun, hadirin hadirat, terkhusus jamaah ibu-ibu, peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan di Masjid Jami' Miftahul Jannah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus bersama kami Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah Bapak Haji Sugiyarto, kita dalam jawabannya umur ya bahagia, selalu dalam lindungan Allah dan selalu bisa memakmurkan masjid yang sama-sama kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Majelis Taklim ibu-ibu di Masjid Jami' Miftahul Jannah, Ibu Hajah Sukaini, kita doakan juga beliau sehat, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ustazah yang hadir, para ibu-ibu, tim hadrah yang masya Allah, mudah-mudahan semua bisa nyenengin hati Nabi Muhammad. Hadir yang kita di sini tadi sudah disampaikan oleh ketua majelis kita, tidak lain ungkapan rasa cinta kita sama Nabi Muhammad, ungkapan rasa agung kita kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan ungkapan rasa cinta kita, rasa rindu kita, rasa kebanggaan kita kepada Nabi sampai akhir hayat kita, sehingga kita insya Allah dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Insya Allah kita bersama Nabi Muhammad bisa memandang wajah Nabi Muhammad dan mendapatkan syafatul uzmahnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama tidak terucap dari lisan kita kecuali kalimat syukur kita kepada Allah yang sampai saat ini Allah masih berikan kita nikmat iman wal Islam. Amin. Nikmat taufik, hidayah, inayah, dan tak luput nikmat panjang umur, sehat, afiat, sehingga kita bisa melaksanakan, menghadiri acara yang spektakuler ini, memperingati kelahiran baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa-apa yang menjadi niat dan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan keluarga kita penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh, salehah, muti-mutiah, menjadi kebanggaan kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Salawat atas salam selalu kita sampaikan dan kita sanjungkan kepada baginda dan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kita keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan salawat yang tadi sama-sama sudah kita lantunkan, sudah sama-sama kita bacakan, sudah sama-sama kita resapi dalam lisan dan hati kita, wa insya Allah menjadi wasilah sebagaimana Nabi SAW mengatakan, aqrabun nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum 'alaihi sholatan. Orang yang paling dekat denganku nanti adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa insyaallah dengan salat ini kita menjadi wasilah bisa dekat dengan Nabi Muhammad dan beruntung bisa memandang wajah Nabi Muhammad.
Dalam satu riwayat Nabi mengatakan wailun liman lam yarani yaumil qiyamah. Sungguh celaka kata Rasulullah, nanti di hari kiamat kita nggak bisa pandang wajah Nabi Muhammad. Nauzubillah. Kalau orang itu nggak dikasih lihat oleh Allah, diharamkan matanya untuk memandang wajah Nabi Muhammad yang diceritakan di dalam kitab-kitab Maulid, bagaimana Rasulullah dari kejauhan sudah terlihat. Walaupun kita lihat banyak orang yang tinggi, cuma Rasulullah ketika bersama orang yang tinggi, beliau lebih tinggi. Cuma tidak terlihat jangkung. Banyak orang-orang yang pendek, Rasulullah tidak itu pendek. Setara dengan apa yang ada bersama mereka. Yang dipastikan cahaya yang memancar kepada kita, maka ketika kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad, wa insya Allah kita masuk golongan Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Cuma kalau kita tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad, berarti kita bukan dalam barisan Nabi. Na'udzubillah wa iyyazubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya perkumpulan kita ini menjadi wasilah kita selalu dalam barisan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya diberikan amanat sama ketua DKM. Amin. Maulid ini temanya kata ibu-ibu disampaikan kepada saya untuk disampaikan kenapa banyak perempuan yang masuk neraka. Masya Allah. Bingung ini ngomong yang biasanya kalau pada ibu ini ngangkat terus ya. Wah ini kok temanya luar biasa. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita agar kita terjauhkan daripada siksa api neraka. Amin ya Rabbal. Ibu tahu gak cita-cita Nabi Muhammad? Yang diinginkan oleh Nabi Muhammad cuma satu. Yang diinginkan oleh Rasulullah di hatinya cuma satu. Apa yang diinginkan oleh Rasulullah? Rasulullah selalu meminta kepada Allah, Allahumma ummati ummati. Yang dipikirkan dalam hati Rasulullah kita ibu. Yang dipikirkan dalam hati Rasulullah cuma kita sebagai umatnya. Sampai ketika malaikat Israel, malaikat pencabutnya nyawa ketika datang kepada Rasulullah, Rasulullah nanya, "Jita ilayya zurat?" Engkau datang kepadaku untuk apa wahai Israel? Niat kamu apa? Mau berziarah atau ingin mencabut nyawaku? Lalu kata malaikat Israel, dua-duanya ya Rasulullah. Aku datang yang pertama dengan niat ziarah, yang kedua aku disuruh agar mengambil nyawamu insyita jika kamu kehendaki. Kalau kita tidak, kalau yang Israel datang ngapain? Boleh nggak pakai ziarah lagi? Cabut itu langsung. Betul. Kalau malaikat Israel ditanya sama Rasulullah juga ingin berjumpa sama Nabi, sama mengambil rohnya Nabi jika Nabi kehendaki. Lalu Rasulullah menanyakan Jibril, "Aina Jibril wahai Israel?" "Aina Jibril wahai Israel?" Lalu malaikat Jibril datang. Lalu Rasulullah, apa yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril? "Wahai Jibril, ma min ba'di ya Jibril? Min ummati ya Jibril? Siapa setelah aku meninggal ini umatku dengan siapa wahai Jibril?" Yang dipikirkan ketika roh ingin terpisah dari jasadnya Nabi adalah kita ummati sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril kembali lagi kepada Allah laporan. Ya. Lalu apa kata Allah pada Jibril? Salim alaihi. Kirim salam dari wahai Jibril. Nah, Muhammad adalah Habib kekasihku. Habib Allah, kekasihnya Allah. Apakah orang yang cinta kepada orang yang dikasih, yang dicintai, apakah dia nggak mau bertemu? Dan ketahuilah wahai Jibril, sampaikan neraka kata Allah, aku haramkan untuk masuk ke dalam surga, aku haramkan untuk siapapun masuk kecuali yang pertama Nabi Muhammad dan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabi-Nabi terdahulu dengan semua umatnya tidak dikasih untuk masuk ke dalam surga kecuali Rasulullah dan umatnya. Makanya dalam satu riwayat dikatakan surga itu
Yang pertama kali masuk adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kata Rasulullah, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Allah Adam nanti semua nabi-nabi yang terdahulu nanti di hari kiamat di bawah naunganku, kata Rasulullah. Tahta liwa'i, di bawah benderaku, kata Rasulullah. Wala fakhar, bukan untuk kesombongan. Inilah bukti rasa cintanya Nabi kepada kita. Inilah bukti rasa cintanya Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka cita-cita Rasulullah itu apa itu? Enggak kepengen antuk dari umatnya masuk dalam neraka. Ketika ayat Quran yang sering kita dengarkan di dalam surat Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sekiranya apa wahai Muhammad sehingga Tuhanmu ridha dengan kamu. Maka apa kata Rasulullah? Wallahi ya Allah, ma'arda wahid min ummati finnar. Ya Allah, demi Allah, saya gak pengen satu dari umatku di dalam api neraka. Sallallahu alaihi Muhammad. Cuma yang menjadi pertanyaan ma'asyiral muslimin rahimahumullah yang ditanyakan oleh ibu-ibu tadi, kenapa kok diceritakan, diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah ditampakkan neraka jahanam, penghuninya itu lebih banyak perempuan. Memang ada satu riwayat Nabi SAW mengatakan, apa hadisnya? Kata Rasulullah SAW, ya ma'syaran nisa, kata Rasulullah, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni aritukunna aksar ahli nar. Kata Rasulullah, wahai para perempuan, ketahuilah aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mayoritas penghuni neraka adalah perempuan. Lalu para sahabiah itu bertanya, perempuan-perempuan di depan Rasulullah itu bertanya, "Kunna ya Rasulullah, lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah?" Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Tuksirnal la'an wa takfurnal asir." Karena perempuan-perempuan itu lebih banyak mudah untuk melaknat dan melawan kepada suaminya. Alhamdulillah min. Cuma itu zaman jahiliyah, perempuan sekarang mah enggak, insya Allah. Amin. Ketawa. Iya betul. Ya, saya mah khusnuzon, insya Allah ibu-ibu yang senang maulid, senang pengajian, senang majelis ilmu, wah insya Allah enggak ngelawan sama suaminya. Amin. Enggak gampang menyebarkan fitnah, enggak gampang untuk mencemooh, ya. Walaupun kadang-kadang perempuan luar biasa mau ngambil, betul? Bahwa itu luar biasa, insya Allah enggak sama perempuan gue ya. Iya, insya Allah solehah mutia. Amin ya rabbal alamin. Dulu Bapak Ibu sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul, belum adanya Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, banyak para sahabat belum memeluk Islam, ketika dikasih anak perempuan dia kubur hidup-hidup. Betul? Banyak diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab salah satunya ketika punya anak perempuan dikubur sebelum beliau masuk Islam. Kemudian Islam mengangkat derajat seorang perempuan. Makanya kadang-kadang mungkin ibu bertanya, kok banyak penghuni neraka itu perempuan? Sedangkan Nabi mengatakan al-jannah tahta aqdamil ummahat. Betul. Surga itu ada di bawah telapak kaki seorang ibu. Saya mau tanya ibu itu perempuan atau laki? Perempuan. Surganya Allah terletak di bawah kaki perempuan. Ibu-ibu. Betul. Coba lihat perempuan yang mana? Yang solehah, yang muti'ah. Ya. Makanya dikatakan dalam pernyataan ulama al-um madrasatul ula lil awal. Ibu kalau mau punya anak soleh, solehah, yang dilihat siapa? Bukan bapaknya. Betul. Kadang-kadang pendidikan belum tentu jadi jaminan S1, S2, S3. Betul. Cuma kalau ibu nikah solehah, rusak udah anak-anaknya. Betul dulu. Saya mau tanya ibu-ibu nih, kalau misalkan dikasih sama suaminya uang untuk beli baju,
Yuk, ngomong. Kira-kira disuruh dikasih duit 5 juta. Ini duit 5 juta. Jadi itu aja buat anak-anak. Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jarang-jarang dikasih 5 juta. Boro-boro. Enggak pernah kayak begitu ya. Ini contoh aja contoh. Ya. Kira-kira ibu yang biasa pakai busana muslimah, jilbab, betul-betul. Kira-kira kita kalau beliin baju buat anak kita, ya ke toko yang mana? Yang keteknya kelihatan, yang pahanya kelihatan, apa yang muslimah kira-kira? Muslimah menyesuaikan ibunya, betul-betul. Kalau ibunya yang model keteknya kelihatan, pahanya kelihatan, udah dari kecil udah dibeliin yang model begitu. Kalau dibeliin yang pakai jilbab nggak mau, nggak cocok ini. Betul-betul. Bukan bapaknya yang milih, bukan suaminya yang milih, siapa? Istrinya. Yang milih siapa? Ibunya. Makanya perempuan-perempuan yang ada di rumah tangga kita, kalau perempuan itu soleh, menjadi tolak ukur keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ibu bisa punya suami bertanggung jawab karena ibunya soleh, istrinya soleha. Amin ya Allah. Anak ini bisa bakti sama orang tuanya, anak ini luar biasa baiknya, akhlaknya, tutur katanya. Saya yakin bukan karena bapaknya ustaz, bukan karena bapaknya guru, bukan karena bapaknya luar biasa. Saya yakin ada seorang ibu yang luar biasa yang membesarkan anaknya dari kecil terus dididik dengan ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, betul. Cuma lihat kebalikannya ibu. Karena waktu juga yang membatasi, ketiga ini asal. Ya ibu ya. Tadi saya tadi datang jam 2 baru ya Rabbi Sallallahu Alaihi Muhammad. Waduh, Masya Allah. Ya. Alhasil sebaliknya, kalau di rumah tangga itu kadang-kadang banyak banget masalah, banyak banget kadang-kadang ujian yang nggak dikasih jalan keluar sama Allah, bahkan nggak sedikit perpecahan. Saya bukan belain suami, saya bukan belain lelaki, betul-betul. Lebih dominan kebanyakan karena perempuannya yang nggak solehah. Betul-betul. 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 Karena kalau bicara suami nggak tanggung jawab, misalkan nggak bawa duit pulang, nggak ada kerjaannya, betul-betul. Kadang-kadang istrinya yang kurang sabar. Tetangga beli kemek, dia beli parang. Itu yang kadang-kadang bikin bingung gitu. Betul. Iya. Saya keyakan nih kontrol itu di pasar itu dipenuhi orang lelaki, jarang banget orang perempuan di sana. Karena perempuan di sana tugasnya melayani suami dan mendidik seorang anak. Betul. Kalau kita sebaliknya, kadang-kadang kita sibuk di pasar dibandingkan ngurus suami. Betul. Apalagi sekarang online, apa-apa online, apa-apa online, lebih gampang lagi. Iya. Makanya itulah kehidupan. Cuma kita yakin kok, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Setiap makhluk yang melata di muka bumi ini udah dijamin rezekinya sama Allah. Apapun pekerjaan suami ibu, syukuri karena tidak terlintas, tidak terjadi satu kejadian di muka bumi ini kecuali sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digambarkan oleh ulama kehidupan rumah tangga itu ada 4. Ada istrinya yang tidak soleh, suaminya soleh. Betul-betul. Dicontohkan seperti Nabi Allah siapa? Ayub yang sabarnya luar biasa. Ya, cuma istrinya nggak sabar. Ada istrinya yang solehah, suaminya nggak soleh. Seperti Asia, istrinya Fir'aun. Ada dua-duanya nggak solehah. Suaminya jahat, istrinya jahat. Nauzubillah min. Siapa tuh? Abu Jahal dengan istrinya. Nauzubillah min. Yang keempat, istrinya solehah, suaminya soleh. Seperti
Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Protes kadang-kadang, istrinya dua, anaknya ngomongnya. Kesabaran Siti Hajar luar biasa, sampai akhirnya adanya air Zam-Zam itu sebab daripada Siti Hajar. Sallallahu alaihi Muhammad. Banyak pelajaran para anbiya, para sholihin yang bisa menjadi contoh Bapak Ibu buat kehidupan rumah tangga kita. Memang seorang perempuan itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau sudah menjadi dominan dalam mencari rezeki, ini mohon maaf, saya sering menyampaikan, bukan satu solusi seorang perempuan itu bisa nyari nafkah buat suaminya atau keluarganya. Maaf, beribu maaf. Kadang-kadang kan ada faktor, ada rumusannya ya. Duit suami, duit istri. Duit istri. Betul-betul. Itu tak bisa diganggu gugat. Iya, nggak bisa diganggu. Makanya dengan alasan saya istri saya kerja buat memang ekonomi dalam rumah tangga, bohong. Betul. Kalau kita yakin sama Allah, kalau kita yakin sama Nabi Muhammad, kita nggak bakalan bikin susah. Betul. Dijamin sudah di dalam Al-Quran. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang kalau yang bertakwa kepada Allah dipastikan diberikan jalan keluar dari setiap urusannya. Dan sampai di situ kata Allah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dari yang diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya memang kadang-kadang rezeki lewat dari istri. Ada, cuma tidak sampai mengorbankan kewajibannya kepada suami dan anaknya. Berapa banyak zaman sekarang anak-anak punya anak dipimpin sama pendidikan anak. Betul. Kadang-kadang ngambil pembantu, tapi pembantunya beli obat tenang biar anaknya tidur. Bilang yang dari saya punya tetangga, dititipin ke tetangga anaknya. Kemudian kalau itu anak asma. Alhamdulillah, min rumahnya nyaman, enak. Cuma akhirnya dibawa ke rumah pembantunya. Rumahnya kecil, kontrakan, akhirnya sesat. Gak lama di sana kena sarang. Boleh. Alhamdulillah, min akhirnya duit yang dia cari untuk berobat anaknya. Betul. Banyak seperti itu terjadi di akhir zaman. Makanya oleh karena itu, bagaimana untuk meyakinkan hati kita nih, ibu, bapak, semua nih, untuk bagaimana hati kita yakin bahwa Allah jadikan kita termasuk orang yang paling bahagia. Nabi SAW mengatakan terakhir, ya karena udah tiga ini. Dalam satu dia Nabi mengatakan, kullu amril mu'minin khairun. Semua perkara orang yang beriman itu baik. Semua perkara orang yang beriman itu baik. Bahkan dikatakan tidak ada Allah memberikan ini perkara kecuali kepada orang yang beriman. Kenapa? Karena Nabi Sarrah fasabar fakana khairun lahu. Karena Nabi Sarrah fasabar fakana khairun lahu. Kehidupan kita antara dua. Kehidupan kita antara dua. Kalau enggak susah, ya bahagia. Betul. Makanya kata Rasulullah apa? Kalau kita dalam kesusahan, orang yang beriman pasti diberikan sifat sabar dalam dirinya. Amin ya Allah. Maka ketika sabar itu khairun lahu. Kalau bicara sabar, ibu udah paling sabar dibandingkan suami. Makanya derajat seorang ibu itu lebih aula, lebih tinggi dibandingkan derajat seorang suami. Ibu yang salehah. Betul. Kita bisa baik, ibu kita salehah. Ibu bahagia karena punya anak perempuan solehah. Coba cek. Kata Rasulullah ini, kalau kita punya anak perempuan satu, bahkan lebih dari 1, 2, sampai 3, kemudian kita bisa didik ini anak menjadi anak solehah, ibu dibangunin istana di surga. Sallallahu alaihi Muhammad. Berarti jaminan buat seorang ibu yang dikasih anak perempuan, kemudian itu anak perempuan jadi solehah. Bukan jadi penghuni neraka. Makanya punya anak perempuan itu kata ulama miftahul rezeki, kunci rezeki buat orang tuanya. Kalau dulu orang punya anak perempuan aib, iya memang kalau memang dia bikin malu keluarganya. Makanya perempuan itu ditutupi dengan sifat malunya ibu.
Cuman kalau sifat malu, dia tahu sifat malu, urat malu ini udah putus, nah ini bahaya. Betul. Ini yang kadang-kadang akhirnya kata Nabi menjadi penghuni neraka karena urat malunya udah putus. Alhamdulillah. Kita aja kadang-kadang kemana-mana pakai peci, kalau keluar nggak pakai peci ada yang kurang. Betul. Bapak yang biasa pakai sarung, pakai celana panjang, keluar pakai celana pendek, berisik apa kagak? Ya. Peci ini nggak wajib untuk tutup kepala, hanya saja sunnah kalau kita sholat. Sedangkan ibu aurat ketika ibu keluar tanpa jilbab menjadi haram, berdosa. Orang yang melihat berdosa dan kita yang membuka aurat juga dosa. Cuma dia perempuan sekarang enteng banget buka terus. Betul. Udah menjadi tren. Kadang-kadang maaf dulu ngumpul ada aja mancing sedikit omongan, ngomongin orang, udah nyambung gitu. Pertama ini udah tahan-tahan, ada yang sudut sedikit ke bawah, udah gini. Oh iya benar juga, cuma jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang, cuma ngomong sama orang. Nah ini yang jadi masalah. Kadang-kadang ini lisan dia bisa ketahan. Makanya tadi kata Nabi, perkara kita semuanya di dunia semuanya baik, gak ada yang boleh. Kalau kita dapat ujian, cobaan, kita sabarin, pasti Allah kasih jalan keluar. Amin ya Allah. Dan ketika kita mendapatkan nikmat, kata Allah, orang yang beriman pasti ditanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kehidupan kita itu. Pasti ada waktunya kita bahagia, ada waktunya kita sedih, ada waktunya kita senang, ada waktunya kita susah. Selama kita hidup di dunia, masih kita bisa berputar dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita di bawah, ada waktunya nanti kita naik. Cuman kalau nanti di akhirat itu nggak ada lagi cerita kisahnya bisa turun. Kalau misalkan di alam barzakh kita susah, wilayah qiyamah kita bikin susah sama Allah. Alhamdulillah. Cuman kalau kita di alam barzakh bahagia, mendapatkan taman dari taman surga ya Allah, bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir. Sampai kiamat kita nggak merasa susah, dibangkitkan oleh Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Terakhir amalan. Saya mau kasih amalan kepada ibu-ibu yang mau senang hidupnya, yang mau bahagia kehidupannya, yang mau rezekinya nggak putus Allah berikan sampai meninggal dunia. Pertama, banyakin baca istighfar. Berapa kali nih? Kalau bisa sehari 1000 kali. Bisa. Sekarang pasti digital. Udah enak. Asal. Yang terakhir ya. Baca istighfar jangan yang panjang-panjang. Istighfar itu menjaga zahir kita nggak gampang kita maksiat. Menjaga lisan kita nggak gampang riba bicara dengan orang. Bahkan dijaga oleh Allah kita nggak ketemu orang yang sama mencaci menghina. Dilindungi sama Allah, itu baca istighfar. Ibu lagi masak, lagi ngapain, walaupun dalam keadaan yang boleh baca istighfar. Ini bacaan. Yang kedua, dengan singkat, aksirus sholat ala Nabi SAW. Banyakin baca sholat. Jangan panjang-panjang sholawatnya. Apa? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Ini salawat malaikat Jibril. Betul. Ini maharnya Nabi Adam kepada Siti Hawa. Mahar termurah dan termudah untuk diucapkan. Betul. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau susah 1000 ibu bagi 5 kalau habis sholat. 200 habis subuh, 200 habis zuhur, 200 habis asar, 200 maghrib, 200 habis isya. Kalau memang susah juga bagi 100, habis nyaku 100, habis dipikirin 100. Habis pasar 100. Udah. Ya, ini dua amalan yang paling ringan untuk lisan kita dan gak ada efek sampingnya itu. Mau 1000 kali, 2000 kali gak bikin kita stres. Dan pasti mempermudah rezeki kita. Amin ya rabbal. Dan yang ketiga, untuk meyakinkan hati kita, baca la ilaha illallah Muhammadur. Jadi gak pernah ragu dari rezeki yang Allah berikan.
kita nggak pernah ragu dari apa yang disampaikan oleh Nabi, kita ngerasain hikmahnya. Itu penting. Selain kita belajar ilmu dalam majelis ilmu, kita harus cari hikmahnya. Nah, hikmah itu datang karena keyakinan di hati kita. Ya Allah, saya habis ngaji sini, ternyata hikmahnya di sini nih. Pulang ngaji dapat berkah. Boleh. Ya kan? Enak tasnya itu masuk semua. Boleh. Ini hikmahnya luar biasa. Keyakinannya itu bertambah. Dengan apa? Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ini mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal. Kalau mau singkat lagi, tetap baca astagfirullahaladzim, kemudian baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gabung dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah juga dapat salam. Nah, insyaallah mudah kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Ajarkan anak-anak kita, ajarkan suami kita Bu, yang mungkin kita lihat suami kita lebih banyak nganggur, biar banyak dia istighfar dan sholawat, mudah-mudahan nanti ada kerjaan. Amin. Ada proyek, amin. Ada penghasilan yang baik dan berkah banyak, amin ya Allah ya Rabbal. Nah, tinggal tanamkan keyakinan kita sama Allah. Tak bakalan terjadi satu kejadian kecuali atas izin Allah. Betul. Tinggal kita ayo berpikir dan selalu kita mencari hikmah dari setiap kejadian yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat. Wah, insya Allah Bu, jangan dipikirin. Rasulullah sudah memberikan isyarat. Kalau kita mau nggak menjadi penghuni neraka, tasaddaqna, banyakin sedekah. Insya Allah dengan sedekah ini menjaga dari para bahaya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sudah ada kita amalan secara lisan dan secara praktek. Ayo kita punya anak, sedekahin niatin anak kita biar sehat, biar panjang umur. Setiap lahir anak kita hari apa nih, ingetin hari Senin anak kita lahir, setiap Senin ya Allah saya sedekah ke Masjid Nurul Jannah dengan niat anak saya bersukses dunia akhiratnya. Anak saya menjadi anak yang soleh ya Allah. Setiap Senin, kalau ada anaknya yang lahirnya hari Jumat, pastor Jumat berkah. Beli lontong 30, beli sol 30, bagi-bagi di masjid. Amin ya rabbal. Dan kita gak bakalan miskin, gak bakalan susah dengan kita bersedekah di jalan Allah. Mudah-mudahan setelah ibu hadir di sini, sumbangsihnya yang sudah diambil dalam acara ini pasti digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan semuanya dan hajat kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berikan kita panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah, dan Allah jadikan keluarga kita penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, muti-mutiah, ibu punya suami soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan insya Allah menjadi suami yang tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Amin. Alamin. Dan yang paling utama ya, akhirkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka